Yesus baik, baik buat saya. Satu ayat mari kita buka bersama, Amsal pasal 1 ayat 7. Amsal pasal 1 ayat 7 kita buka bersama. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh dia tidak buka juga amin ini dia mulai tipu ini. Oke, karena hanya ada satu ayat yang saya kira cukup familiar, mari kita baca bersama-sama. Amsal 1 ayat 7, 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Memang begini sudah, kalau kaum bapak yang bikin acara, kaum bapak yang bikin acara itu ibu-ibu dan seisi rumah datang semua. Tapi coba kalau ibu-ibu bikin acara, kaum bapak mama don't you tahu. Jadi kalau mau acara banyak orang, minta kaum bapak yang jadi panitia. Dikonsumsi juga kaum bapak. Mama-mama pasti dampingi dan ada. Tapi kalau mama-mama bikin acara pakai lebih, nanti kalau habis WA. Pernah dengar itu kalimat kok? Mama pergi sendiri, agak lama bapak WA mentua bilang tidur di situ. Nah itu dia pun masalah. Nah baik, saudara-saudara, kita akan bicara jauh bapak zaman sekarang, saudara-saudara, dalam sebuah kesadaran bahwa dunia kita sekarang ada dua. Dunia ada berapa? Satu, dunia nyata. Yang kedua, dunia maya. Satu, dunia nyata. Yang kedua, dunia maya. Di dunia nyata, orang tua lahir lebih duluan anak-anak. Di dunia nyata, orang tua lahir lebih duluan. Makanya peraturan banyak, mulai dari lahir sampai mati semua peraturan habis, karena orang tua lahir lebih duluan dari anak. Tapi di dunia maya, anak-anak lahir lebih duluan. Paling tidak ada dua contoh di dunia maya, anak-anak lahir lebih duluan orang tua, yaitu kita orang tua pegang ini HP kok masih pusing ini Android, tekan karmanya. Anak umur 3 tahun sini. Betul kok tidak? Tapi itu belum sangkut paut persis dengan ini tema. Yang ini tema pun ini contohnya menarik dalam kaitan poin ini. Di dunia maya itu, karena anak-anak lahir lebih duluan orang tua, maka di dunia maya itu banyak orang tua yang bikin kayak anak-anak. Amin kok. Ada bapak-bapak tapi kalau dia masuk di Facebook dia kayak anak-anak betul. Amin kok. Padahal dia metet malam-malam itu. Di Indonesia ada. Itu bapak dong ada di sini. Tadi dong vokal group. Itu dia buat salah. Dorang orang tua tapi ketika sudah di dunia maya itu dong bikin kayak anak-anak. Pusinglah. Kadang-kadang yang bapak-bapak ini aneh. Saya baca satu status kecil di media sosial ini, saya lucu sendiri. Ketika tulis bilang begini, ketika seorang perempuan bikin status sakit hati, ketika seorang perempuan bikin status sakit hati, maka banyak laki-laki pura-pura jadi dokter. Itu tuh termasuk kaum bapak dong itu. Ya, pura-pura jadi dokter. Kemarin waktu bicara dengan panitia, mau bilang dia bapak, ini kaum bapak nombong HP itu dia punya nomor kontak itu semua nama laki-laki, semua nomor kontak laki-laki. Tapi jangan coba-coba telepon. Yang ambil, mama don't tahu. Nah, ini dia soal. Ini masalah. Saya bilang kadang-kadang yang aneh di dunia ini, saudara-saudara, itu bapak-bapak ini agak egois sedikit di soal HP. Bapak-bapak ini di soal HP agak egois. Dia bermaksud begini, bapak-bapak bisa pegang dan bisa pinjam mama punya dan anak-anak punya.
Dia langsung tahu. Anak-anak bisa ambil bapak punya, bisa. Kok kenapa? Ini dia soal ini. Ada satu status di medsos bilang begini, istri ambil HP kami tidak takut, hanya deg-degan saja. Tahu hapus kok belum itu. Betul kok? Betul kok? Karena itu saya pilih ayat ini untuk menolong kita merenungkan saudara-saudara bahwa kita mesti punya pegangan dan takut akan Tuhan itu menjadi pegangan. Kalau tidak jadi masalah untuk banyak hal. Kenapa saudara-saudara? Handphone itu telah berubah menjadi pisau yang sangat tajam. Kamu polisi sekarang tidak sama dengan polisi dulu. Saya tanya, kita lebih baik kok. Waktu kamu parah. Hiku kami yang jadi parah karena. Tapi saya bayangkan di mana itu soal. Saya bayangkan kita dulu ini lihat guru kita takut minta ampun. Amin kok. Lihat polisi itu kami bisa sembunyi di bawah kolong tanpa tidur. Wih sekarang kayak apa kuah? Lantas dia soal di mana saudara? Mari kita lihat lebih jauh. Rupa-rupanya zaman sekarang telah membuat anak-anak itu kehilangan idola-idola. Pendeta sudah tidak bisa jadi idola, guru tidak bisa lagi jadi idola, polisi tidak bisa jadi lagi idola. Artinya mereka tidak bisa belajar sesuatu lagi dari situ. Maka orang lihat dari apa yang temukan tiap hari di handphone mereka, dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka tahu, mereka coba ikut orang-orang yang di luar sana. Saya coba bayangkan, kita telah menjadi orang yang bukan tokoh yang diidolakan oleh anak-anak. Kadang-kadang saudara saya bayangkan jangan sampai saya punya anak muka ke saya sifat ke orang lain. Apalagi anak-anak kalau dia mulai SMP, saya anak-anak kan satu orang saja, mulai SMP. Nah dong mulai besar ini, kan bapak-bapak ini cukup dekat dengan anak perempuan. Kita proteksi dia habis-habis. Tapi kalau dia di muka di Puntemano, kita juga jangan terlalu percaya diri. Kita boleh angkat tangan kalau pelok dia begini, dia main bagus. Dia begini. Saya bayangkan dia terlalu ikut yang Korea malah. Sampai ketersediaan diri kita untuk ada bersama-sama dengan mereka. Ada ruang-ruang tertentu dalam kekosongan batinia mereka yang tidak bisa diganti dan diisi oleh siapa. Tidak bisa. Bagi orang tua muda kayak kami ini kan paling aman titip anak don di dia punya nenek, dia punya bayi. Susu aman, semua aman. Tapi anak bermain dan dipun teman pas jam, ketika dia punya teman, punya bapak jemput, wah dari mana pun anak tidak suka kalau punya bapak juga sedikit. Bisa kalau dia aneh itu berpembapak. Itu dong senang. Memang dari segi pola bapak-bapak tuh pekerja tunggal, mama-mama dong yang pekerja dari segi pola ya. Bapak-bapak tuh hanya di kantor sah, tapi dia pulang dia rasa dia suka kerja seluruh dunia dan segala isinya. Sepatu juga anak yang buka, makanan juga mama yang siap. Dia rasa bapak-bapak tuh kalau sempat koko anak barang 1 jam itu dia rasa kayak pun berjasa. Tidak ada, sangat berjasa. Nanti pas mama datang, mama koko ada, bapak mau kemana? Di kawan dulu. Kok kasih kita sini? Oh tadi saya suka tuh 1 jam berjasa. Mama nih ngeri toh. Mama nih pagi bangun siap anak-anak di sekolah, siap apa di kantor, sambil setrika, sambil siap makan pagi, siap memang makan siang, bisa sambil foto-foto, update status, semua jadi di satu waktu yang sama. Kadang-kadang saya pikir ini, mampu tangan berapa bisa lakukan itu semua. Saudara tahu, orang bodoh menghina hikmat dan didikan.
Menurut firman ini sebenarnya dia punya hubungan yang begini. Bapak-bapak, janganlah menyakiti hati anak-anak. Jangan. Apalagi anak udah mulai besar, udah mulai mengerti lah. Bapak-bapak jaga begitu rupa kau omong di orang lain sopan, nggak omong di istri sendiri. Ini bapak-bapak dong, kadang-kadang lebih sayang orang lain ke istri daripada sayang istri sendiri. Dia pun contoh, dia pun contoh begini. Kalau dong telepon orang lain ku istri, dong pun teman di kantor, dong pun bahasa ku sopan. Halo sayang, yang saya minta tolong tadi itu sudah kok. Ini kalau telepon orang ku istri. Tapi kalau telepon istri, wah, ini hari kita makan apa? Salah satu unsur dari buah buroh adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu terdiri dari dua kata, lemah dan disambung menjadi. Saya bilang begini, kami bapak-bapak di NTT itu hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Artinya bahwa ketika kami lemah dulu baru kami mengerti kelembutan. Susaki Barat kalau semua mati itu dia pun lembut, tidak ada dua. Subarat baru dia bilang, Mama terbaik. Papa tidak bisa balas Mama. Itu kalau ada lemah. Tapi kalau ada kuat itu rumah penuh dengan ancaman. Di Kuanino sini ada kok. Di sekitar kelurahan apalagi ada juga. Lapor Pak Lurah sudah. Bapak-bapak, ini sebuah hasil bukan penelitian, hasil percakapan dengan beberapa perempuan yang oleh karena tuntutan untuk ganti-ganti HP, ganti-ganti celana jeans, ganti-ganti penampilan, saya tanya doang, kenapa kamu lebih suka dengan om-om? Om-om pasti bapak-bapak toh, bayi-bayi juga lah. Iya. Kenapa kamu tidak suka dengan kamu pun teman-teman dong yang ganteng-ganteng begitu? Kenapa? Dong pun jawaban menarik. Bapak, kita pun teman dong itu modal ganteng sama apa makere. Soalnya ada apa-apa. Tapi om-om itu kalau kita telepon dorang, ini ada 20 kali. Kalau om-om dong itu kita telepon dong, itu om belum habis, kita baru itu belum sampai om. Baru dia sudah sampai. Diperkirakan sangat cepat, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Saya jadi ingat saya pun bapak bilang saya begini, anak jangan keluar malam. Saya bilang kok kenapa? Bapak tua bilang karena setan suka daun muda. Saya bilang apa? Memangnya setan suka lalapan? Jubab tua bilang anak kecil anak saya omong lu. Saya bilang bapak, saya minta maaf bapak. Setan yang suka daun muda itu setan dulu bapak. Setan sekarang ini bapak, mau daun muda, kok daun tua, kok daun kering, kok dia bawa semua. Karena yang tua dong sekarang ini juga berat. Yang tua sekarang berat kok tidak? Berat kok tidak? Anda mengatakannya. Wah, berhati-hatilah. Ini bahaya ini. Saudara tahu? Dengan ada itu HP, kita mulai kurang bijaksana. Di meja makan juga kita pegang HP. Kadang-kadang komunikasi kita di dunia luar lebih banyak daripada komunikasi dengan istri dan anak-anak. Hari Minggu pulang gereja ada kesempatan bisa duduk makan sama-sama di satu restoran dan duduk sama-sama, bapak pegang dia punya, mama pegang dia punya, anak pegang baru bilang lama-lama gila. Lama-lama gila itu tidak bijaksana itu. Saudara,
Saudara, saya membaca teks ini dan saya bayangkan begini. Belajar itu punya tingkatan-tingkatan. Satu, belajar untuk tahu. Kita bisa cari tahu di banyak hal. Pegang HP ini kau tuh bisa cari tahu banyak hal. Belajar untuk tahu. Itu bagus, tapi dia tingkatan paling bawah. Naik sedikit, belajar untuk tahu dan melakukan. Banyak orang yang sudah tahu, tapi belum tentu melakukan. Naik lagi sedikit, belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan dan untuk bisa hidup bersama dengan orang lain. Ada sejumlah orang ketika dia bisa tahu dan bisa melakukan, cenderung dia eksklusifkan diri, bergabung dengan kelompok-kelompok yang hanya dia kelompok. Tidak mau dia. Yang paling tinggi itu adalah belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, untuk bisa hidup sama-sama dengan orang lain, tapi tetap menjadi diri sendiri. Banyak orang ketika dia bergabung dengan orang lain, dia sudah tidak jadi lagi diri sendiri. Dia kebingungan untuk mendefinisikan dia pun diri itu seperti apa. Kalau dia sudah tidak lagi mendefinisikan dirinya seperti apa, dia menjadi orang yang aneh. Di rumah juga aneh, di mana-mana aneh semua. Saudara, kadang-kadang kita merasa ada kekosongan di sini yang tidak tahu kenapa. Jadi orang cari di luar. Rumah bukan lagi tempat yang aman. Soalnya di mana? Karena komunikasi yang terputus itu. Menara Babel tidak selesai dibangun bukan karena kurang uang, bukan karena kurang tenaga kerja, bukan karena kurang material, hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka. Nah, pakai bapak itu barang lu komunikasi baik. Saya selalu bilang begini, komunikasi terbaik suami istri anak-anak itu ada di meja makan. Di meja makan itu bapak bisa tanya mama, dia mama, yuk, kenapa ini sayur garam semua? Terus mama bilang, aduh sayang, minta maaf papa, tadi waktu mama mau tumis ini sayur, mama terlalu ingat papa. Jadi mama pikir papa garam nih, mama ame kota-kota. Yang penting komunikasi itu ada. Di meja makan itu, saudara, bapak bisa tanya anak, hei laki-laki di sekolah tadi dapat berapa? Kakak dapat 10 bapak. Lu sama ke lupum bapak, lu sama. Nona di sekolah tadi dapat berapa? Aduh papa, matematika susah kok, kakak dapat 3. Aduh, lu sama ke mama pun keluarga. Sudah, tapi bangunlah komunikasi. Saudara, saya punya potongan video satu beredar cukup luas ketika saya berkhotbah di Rote, bicara tentang persahabatan. Ini HP ini baik, mohon maaf. Baik, kakak, ketemu kau. Saya kasih saya istri dulu. Lu takut istri? Bukan takut, hargai kita istri. Kita pilih. Pas sampai di sana belum 20 menit kita kasih tahu mama, yo saya ketemu kawan dulu. Siapa lain kawan jalan sampai belum 20 menit HP bunyi, lihat bi mama yang telepon, ambil salah, tidak ambil lebih salah. Karena kalau barangnya diding, pas kita ambil, mama hanya sebutkan 3 suku kata. Pas ambil mentua tanya, ini cek posisi. Kita belum ngomong, mentua bilang, deng, itu mau cek ada mantan di situ, tidak. Kita baru mau ngomong, mentua langsung, oh, langsung tutup. Hanya deng, oh. Tapi kekuatannya sama dengan bersedia, siap, tidak sampai berat. Tapi saya lihat, jadi mama, bapak-bapak tuju, ya mama dong omong bapak dan bapak dong juga. Jadi kalau bapak dong pulang kau tanya mama, makanan di mana?
Bapak sampai tanya begitu, itu bukan karena dia tidak tahu meja makan di mana. Kok itu meja itu dia yang pilih? Tapi kalau sampai bapak tanya, mama makanan di mana? Karena laki-laki juga ingin dimengerti. Ini bapak boleh tanya dia, mama makanan di mana? Kok ada di situ? Bapak cek selalu lagi. Di sini ada ibu-ibu yang biasa omong begitu. Dong ada di sini. Dong pakai baju warna kuning kok merah. Saudara tahu, kebutuhan paling mendasar dari seorang suami ialah dihormati. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Dia salah bagaimanapun, jangan marah dia di muka banyak orang. Istri pun tugas, kasih tahu anak-anak dalam rumah dan semua yang tinggal rumah, hormati kampung bapak. Kita pun penghasilan mau lebih besar dari bapak tua, jangan om. Stop, dia dihormati. Dia tidak dapat itu di rumah, dia cari di restoran. Iya. Kok di restoran kita baru naik tangga terakhir itu nona dong langsung bilang selamat siang. Kenapa datang terlambat? Iya. Kebutuhan paling mendasar dari seorang istri adalah dikasih. Hai suami-suami, kasihilah. Kita pun tugas mengasihi dia. Ini nih kebutuhan pokok. Dihormati, dikasih kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu berarti tidak tergantikan. Misalnya makan. Siapa yang seumur 50 tahun terus dia bilang mulai besok saya tidak akan makan lagi. Kenapa? Kau sudah makan dari kecil ini sampai 50 tahun. Makan kau tidak? Saudara diet tapi tetap makan juga karena kebutuhan tidak tergantikan. Waktu itu dua hal tidak ada itu yang membuat orang kebingungan dan mencari pelampiasan. Harus ketersediaannya di rumah. Penghormatan dan kasih tidak tergantikan oleh apapun. Tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Memang ibu-ibu pun tangan itu butuh gelang emas dengan jam fosil. Mama dong butuh betul. Tapi jangan ganti dengan itu. Karena Tuhan Soeharto kebutuhan mendasar tidak tergantikan. Ada satu keluarga, satu suami telepon saya, Pak Pendeta kita bisa ketemu. Oke boleh kita ketemu. Bapak, saya heran ya saya punya istri. Saya heran. Kenapa? Saya punya istri ini Bapak dia mengkhianati saya 2 kali. Padahal apa yang tidak saya siapkan bagi dia? Saya pernah diceraikan dia Bapak. Dia itu gembel. Berat. Saya bilang coba sama cerita. Dia bilang Bapak, kami pun proyek terakhir ini keuntungannya hampir 9 miliar. Bapak tahu, di bagian yang terakhir Bapak yang saya sangat sakit hati. Kami punya anak 3 orang. Bapak bayangkan, kami ambil anak satu dari kampung datang, kasih sekolah, habis kasih sekolah lagi kasih dia rumah, beli mobil, kasih dia pekerjaan. Saya pun istri lebih memilih dia itu lagi. Sampai satu saat saya sudah tidak tahan panggil dia, ada orang tua, ada ibu laki-laki di dalam kamar. Saya tanya, sekarang lu pilih saya atau dia? Dengan yakin sekali dia punya istri pilih lagi. Waktu dia cerita, saya bilang dia begini, coba cerita sedikit waktu kamu dulu menikah. Termana sampai dulu, ibu bapak minta maaf, saya punya istri itu semester 3 dia sudah hamil. Saya bilang tidak usah cerita lagi. Dia bilang bapak kok suruh saya cerita terus saya berhenti lagi. Saya bilang saya tahu. Bapak tahu apa? Saya bilang begini, waktu dia hamil, Anda mau bertanggung jawab kan? Iya. Lantas pergi Bapak kan? Iya. Sampai sana di Bapak marah Anda kan? Di Bapak bilang mau kasih makan apa saya makan? Hah? Lu tahu ini anak sekolah perlu? Iya toh? Iya Bang.
Lantas itu kalimat itu ada terus dalam pikiran, perasaan, telinga, tiap hari ada. Iya. Lalu lu bekerja segiat-giatnya setiap saat. Iya. Untuk mau kasih tahu pembapa, bilang lihat laki-laki yang dulu engkau hina, sekarang kasih makan yang kau punya anak ini sampai begini dan berlebihan. Iya Pak, itu lu kesalahan. Perempuan itu ketika sudah didandani, dia sudah punya tas yang bagus, sepatu yang bagus, anting-anting dan cincin gelang yang bagus. Dia kepingin Pilipo. Waktu dia mau Pilipo, dia butuh satu tangan untuk dia gandeng itu tangan. Dan itu engkau punya tangan tidak. Lu masih sibuk dengan proyek toh? Kenapa mau? Dia diam lihat saya, terus dia bilang, jadi Bapak, jadi engkau yang berubah, bukan istri yang berubah, engkau yang berubah. Dia sangat tidak yakin dengan sepuluh kelima. Iya, karena engkau coba-coba menggantikan kasih dan kehormatan itu dengan materi. Jangan kau taburi. Ya. Tetapi hiasilah dengan dan komunikasi itu paling baik. Saudara, saya marah dua anak yang tinggal dengan saya ketika bukan dengan saya buka, saya mau dari kamu. Ini anak dong itu. Kami pikas dulu tanpa siri di rumah, orang tua dong. Saya dan ibu pendeta berkomitmen kasih sekolah. Bawa datang di Kupang, tinggal dengan kakak. Saya bilang, kosong kerja di rumah, bangun sapu bel itu biasa di situ kosong di sekolah. 1 bulan pertama, saya tanya, kamu kenal siapa di sini? Tidak. Oke, mantap, kerja sudah. Masuk bulan kedua, ini pendeta bilang, jangan bikin ada semacam perbedaan anak kandung dengan orang. Jangan. Beli kasih dong HP. Memang yang senter saat tapi kan beli. Justru beli HP ini yang jadi soal. Waktu dari kampung dia tidak kenal siapa-siapa. Mulai ada HP itu, dia sudah ada kakak, sudah ada om di sekitar Pulau Indah. Saya bilang pusing ini. Satu saat saya datang ada acara di rumah tadi, malam tidur, saya dengar dong ada telepon. Saya di acara pulang sore, saya lihat ini piring kotor terlambat, dua ada telepon ketawa. Jadi saya guling ke sungai bapak tangan baju, saya cuci piring. Saya punya istri hanya lihat. Saya cuci habis, ibu pendeta bilang begini, Papa, om mendengar, baik om. Saya panggil berdua, jam 2 sini. Saya lihat kamu dari tadi malam sampai ini sore ini hanya sibuk di HP. Saya tanya kamu ngomong apa dengan saya? Saya pendeta urus ribuan orang ini, saya punya HP masih mati dan berhenti juga. Kamu buah ini kok tidak berhenti. Lu operator seluler. Ya ternyata omong begini dong tersinggung. Minta pulang kembali di kampung. Ternyata HP ini juga bisa bikin tersinggung orang ya. Mama dong pernah tersinggung karena HP gitu. Pernah. Saya mau kasih tahu. Ada satu nasihat ringan dari seorang senior buat satu pendeta yang ganti orang suami istri. Dia bilang begini. Ingat, kamu akan melayani dengan pendeta lain di situ itu gereja. Kalau ada masalah di antara kamu dua pendeta, jangan WA, jangan SMS, jangan telepon. Jangan. Terlepas dari bisa salah tulis, bisa salah mengerti juga. Harus ketemu muka dan muka baru ngomong. Sebab ingat, HP itu kadang-kadang bisa bikin kita tipu. Kok orang ini bisa komen orang post status bilang hahaha, padahal dia tidak tertawa. Tapi dia tulis bilang anak muda dong bukan hahaha. Yang kaum bapak sekarang ini juga kadang-kadang bertulis bukan haha, WK.
Jadi pasti dia bukan wek. Ada yang bukan sekedar WKWK, ada yang XI. Itu kalau ketawa pasti dia jangan, dia bilang jangan. Pikir temu kok bohong. Saya membayangkan, ternyata komunikasi yang sejati itu adalah perjumpaan. Satu orang ambil keputusan berjumpa dengan satu orang, saudara, komunikasi menjadi kata kunci. Bapak omong sedikit, ini mama dong, ini kan detail kok. Jadi kalau bapak bilang begini, bapak janji, mama tanggal 2 itu kita pifatun nasi. Itu tanggal 30 itu mama sudah tidak bisa lagi. Itu dia sudah tidak bisa. Dia sudah datang kalau dia nanti tanya bilang, bapak tanggal 2 jadi. Terus bapak nanti karena tidak detail, bapak sambil main HP, ku baca Quran, bapak bilang, oh jadi. Mama tidak suka itu jawaban. Mama pun mau itu tanggal 2 jadi. Bapak kasih simpan HP, simpan Quran, lihat mama pun mata, iya saya jadi. Ini bapak hanya begini. Kadang-kadang dia baca lain, mataku itu mama bilang, baca apa? Sonde Sambo. Tipu itu. Bapak pulang rumah sedikit Kalau kita gas tengah buang itu HP, gas tinggal, tidak apa-apa. Kok kita pun ketergantungan di HP ini pun tinggi lagi. Dulu hanya ada telepon rumah, kan kita tidak terlalu pusing kalau jalan. Nanti pulang baru orang kasih dengan bapak, ada yang telepon, oh nanti baru. Coba sekarang kalau jalan lupa HP, itu buru-buru balik dulu, balik sampai sana memang ada SMS dari Telkomsel, kasih tahu sisa kuota saja. Saudara tahu perkembangan dunia saat ini, kalau kita tidak bijak-bijak, kita sudah tidak lagi bicara di manusia, kita bicara di robot. Kok saudara pernah alami, kok tidak kok pas telepon begini langsung itu nona bilang nomor yang Anda tuju, dia manusia dari mana? Saudara kenal dia? Karena manapun kita pu istri, kalau kita nomor yang kita pu istri mau bilang dia siapa pu istri. Iya, istri dong ini kalau kita omongin dong punya kekuatan besar. Saya ingat 3 tahun lalu ketika saya sakit mau mati. Terus ibu pendeta kan pikir gini. Waktu itu kan ibu pendeta langsung, saya jatuh di ibu tangan, muat di atas tempat tidur begini. Ibu tekan beberapa kali sampai saya begitu. Dan pas cerita dengan dokter bilang begini, ibu telah menyelamatkan satu jiwa. Kalau ibu tidak lakukan ini, kok ibu bisa kuat? Dokter omong saya bilang, dokter, kalau memang saya itu suami, karena dia tidak kuat. Bayangkan kalau saya istri ambil orang lain itu suami begini kok, itu kan itu. Kok memang saya itu suami, jadi kalau dia lakukan itu ya masuk akal. Dokter, oh iya betul ya. Ya kita khusus sedikit lah, jangan jadikan kita sama dengan semua orang. Nah, pulang tuh coba berubah sedikit. Mama kalau pergi salon, ikut live RB di Facebook, fix itu celana legging itu, maka fix saya fix. Nah, mama pakai kalau lewatkan, bapak puji ame mama sedikit lah, puji sedikit. Hei, bapak mama kalau tidak puji, mamtua sudah lewat begini kan harus omong sedikit toh. Mamtua lewat bapak macam kesetrika rusak. Akhirnya mama tua cari itu penghormatan, itu dia cari di ibadah perempuan, paduan suara. Kok dia pun suami tidak pernah ngomong lah. Coba kalau mama pakai agak mini, tabuka sedikit, pas jalan bapak bilang, mama, kok kan? Ganti itu pakai.
Dia sudah tidak tahu mau apa lagi, muka sudah taruh di Facebook lagi, baru taruh ayat Alkitab. Dia hubungan di mana kita buka dengan ayat Alkitab? Jadi pulang bikin. Saya sudah pakai contoh ini di mana-mana. Saya bilang, bapak-bapak doni jus satu. Mama ini bikin kasih makanan, ya terima kasih sih bikin toh. Mama sudah siap kopi pagi, makanan pagi, bapak tidak terima kasih. Tapi kalau istirahat kantor, kalau bapak pergi makan di warung satu, supaya lagi terima kasih lah. Baru bilang gitu, mbak, ya besok saya datang lah ya. Bapak-bapak, coba sebentar pulang. Coba mama siap habis makan sebentar yang pulang dari sini. Coba pas mama siap jo, bapak bilang, mama terima kasih. Itu mam tua pikiran. Dia pikiran. Dia pun pikiran itu menuju pada dua. Pertama, dia pikir dia begini. Tahu roh apa sunai bilang. Kok tidak pernah ngomong ini baru tiba-tiba dia terima kasih ini. Roh apa ini? Mam tua bilang, lebih jujur. Itu pertama. Tapi yang kedua, jangan sampai mam tua pikir begini. Jangan sampai mam tua pikir begini. Jangan sampai ini hari terakhir. Karena kita tidak terbiasa dengan hal begitu. Saya mau tanya ini ibu-ibu dong. Ibu-ibu tahu kok tidak kalau kami suami-suami ini kepingin lihat ibu-ibu dong cantik-cantik begini. Ibu-ibu dong tahu kok tidak? Kalau tahu nak tolong kok di rumah pakai babai sedikit. Ini dong di pasar, kalau dong di pasar ini belum bustel ini ngeri. Padahal di pasar dong ketemu penjual ikan, jual sayur, terus di rumah teh daster. Itu juta robek di sini. Nanti bang tua ngomong, mama kok ganti dia, kok hanya di rumah sah. Suami juga pingin lihat yang bagus-bagus toh. Tolong pakai baik-baik toh. Karena itu mama dong, ibu-ibu, dengar, mulai besok di rumah pakai jas. Pakai jas. Nanti pas di pasar baru pakai daster. Nanti dari pasar itu langsung terus ke rumah sakit sudah. Saudara, kalau kita tidak bijaksana, saudara, bapak mama dengar, sebuah penelitian bilang begini. Kalau pernikahan itu hanya didasarkan pada cantik dan ganteng, pernikahan didasarkan pada cantik dan ganteng, maka setiap 3 tahun kita mesti ganti pasangan. Setiap berapa tahun? Nah, kalau setiap 3 tahun ganti pasangan, saya 13 tahun nikah, berarti saya pusuh 4. Wih, yang 20 tahun dong, enak kok. Jadi pengelolaan itu yang penting. Atur baik-baik. Masa kok kita bisa tidur kalau HP ini baru tidak dekati istri? Padahal itu hari kita penuh perjuangan. Keluarga perlu sudah, kalau tidak biar sudah saya mati kalau sudah. Kok sekarang? Jadi itu bu istri. Saudara tahu, salah satu pengelolaan yang bijaksana itu adalah pengampunan. Kalau kita tidak mengampuni, saudara bayangkan ya. Ini yang belum nikah dong jangan renungkan ya. Adik-adik yang belum nikah tidak usah renungkan ya. Saudara anggap lansa. Malam waktu tidur, suami akan menyentuh istri, istri akan menyentuh suaminya dalam hubungan yang Tuhan Allah berkata. Pertanyaannya, bagaimana saudara bisa menikmati hubungan suami istri itu? Padahal tadi siang saudara baru maki dia, tadi siang saudara baru marah dia, tadi siang saudara baru tipu dia. Selesaikan dulu supaya menikmati. Saudara pernah alami kok tidak? Sesaat kita baru mau pergi mamtu, mau sonto mamtu begini, kok ada panas begini? Pernah alami kok tidak? Itu sebenarnya yang bapak mas apa? Di hati yang panas.
hubungan ini kan dia tidak perlu panas, dingin, suam-suam, jadi dia tidak perlu. Saudara, jadi bijaksanalah supaya kita mengampuni. Ini bapak-bapak dong itu kadang-kadang tidak mau salah. Dia tahu yang nanti mama mau marah, maka dia akan sengaja marah duluan. Sepulang lat, tagal ketok pintu sekali istri bolong muka, dia bilang, kamu suasain rumah, biar kita keluar dari sini. Biar jangan Pas dia jalan baru nonton bilang, kok memang ini juga bapak dan mama rumah. Marah karena pun tahan itu mulu dong kok bang, jangan omong yang aneh-aneh lah. Amin kok, jangan aneh-aneh lah. Ini ibu dong satu. Suami apa sedikit lu pernah beri, kamu. Nanti suami jangan betul, kenapa kasih kami dengan anak? Makanya jangan suruh orang berito, tahan sedikit. Saudara, ternyata waktu kita merenungkan bagian ini tentang takut akan Tuhan adalah apa ya? Permulaan dari pengetahuan. Maka kita butuh takut Tuhan. Dan saya bilang di mana-mana kalau kita berefleksi bahasa 28. Keluarga yang bahagia itu dimulai dari satu, takut Tuhan. Suami yang takut Tuhan tidak akan pernah menampar istri, tidak akan. Biar dia terlalu marah, dia tidak akan pukul. Di sini ada suami yang biasa pukul istri, atau saya balik sama. Mamamu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Saudara kalau kena pukul bahagia. Sampai di sini kalau kena pukul dari suami dia bahagia sekali. Terus bangun pagi dengan papa, ingat kosong, ini hari mama kalau kena pukul. Istri yang takut Tuhan tidak akan pernah maki suaminya, sekalipun dia terlalu emosi. Di sini ada ibu-ibu yang tukang pemaki. Ada. Itu ibu dong di sini kok. Dia duduk di muka, di tengah atau di belakang? Di tengah. Wih, bayangkan suami istri bamaki. Saya kasih tahu anak-anak muda, berhenti bamaki, berhenti. Bamaki itu tidak baik. Bamaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang dong diam-diam di situ ngomong sendiri buka. Jangan ngomong. Kalau ada anak kecil yang bawa tahu bawa omong, kalau dia karena dengar-dengar dia bamaki, tanpa kita setuju kita masih bisa terima. Kalau dia tidak mengerti itu, anak kecil ini kalau dia mandi habis, biar dia tidak pakai apa-apa. Dia pun bapak mama dan pun tamu ada. Ini anak dia tidak pakai apa-apa, dia bisa keluar dia jalan-jalan. Betul kok tidak? Betul kok tidak? Tapi coba dia pun bapak. Coba bab tua mandi habis, terus ibu-ibu wanita gemitong ada latihan di situ. Baru bab tua keluar. Hai besti. Berhenti bamaki, berhenti. Kota lalu apa? Kasihan baru botol tinggal di sekitar sini nih kelurahan Nulewo ini kok rumah padeka begini nih. Wih, tetangga dong dengar sama tunggu terus perasaan sedikit kok. Malu hati sedikit lah. Semua rumah tangga ini pasti pernah bakalai, betul atau tidak? Semua bakalai, tapi yang bakalai dengan hikmat kebijaksanaan itu beda yang tidak ada hikmat. Yang ada hikmat kebijaksanaan dan apa itu? Itu anak-anak dalam rumah itu tidak tahu dong bakal lain. Tapi kalau yang tidak pakai hikmat saudara, dong bakal lain bang tua berdiri bapaknya di pinggir jalan maki ancol ke suami dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nanti malam kita lewat berdua ada ketawa. Nah yang tadi siang kamu mau baku bumi. Jaga-jaga sedikit. Mama dong. Cok, dukung amin bab tua dong yang 16 kelompok gini dong. Tiap hari menyanyi lah. Bisa kok tidak mama dong. Ini mama dong itu satu.
Dukung bantua dong, beli kas dong baju kota-kota. Iya. Tapi ini bapak dong tuh satu. Mantua sudah beli bagus banget, mantua juga pingin lihat suami pakai bapak itu. Lu mama tuh mau baju, dia pakai sobat. Hargai orang pun pemberian dulu. Amin kok. Jaga sedikit kok. Bapak dong tuh terlalu hargai sedikit. Jangan kita tiap hari lihat ini dunia pun berkembang. Saya mau kasih sudah penelitian Januari 2021. Per Januari 2021 jumlah penduduk Indonesia ada 274 juta sekian. Berarti kira-kira 275 juta. Yang menarik adalah dari 275 juta itu ada 330 juta yang terkoneksi secara mobile. Itu berarti ada satu orang pegang HP antara 2 sampai 3. Satu orang pegang 2 sampai 3. Ada 220 juta itu akses internet satu hari minimal 8 jam. 8 jam. Dan ada 170 juta itu aktif di media sosial setiap hari. 170 juta. Itu berarti WhatsApp, Instagram, ini Facebook, YouTube, dan lain-lain. 170 juta itu termasuk makanya kita punya istri, makanya kita punya suami. Saudara bayangkan kalau kita 8 jam aktif di akses internet 8 jam ini, kita pernah beromong dengan suami istri sampai 8 jam. Pernah atau tidak? Tidak pernah. Saudara bayangkan saja kalau kita sudah ngomong tidak pernah kita suami istri, tapi 8 jam dia ada akses di internet, dia bikin apa? Sampai malam-malam tidak tidur. Di sini ada yang tidak tidur malam. Ada siapa pun suami. Malam sudah tidak tidur, pagi bangun pagi langsung pergi kantor, pulang sudah jam 5, jam 6. Papa kenapa kok tambah lagi? Wali kota baru tidak bisa. Kok wali kota lah yang salah. Saudara bayangkan kita akhirnya kita tinggal bersama, tapi belum tentu kita menikah. Orang menikah itu kan pengen lola. Jangan sampai kita hanya serumah, tapi kita sesungguhnya tidak menikah. Tidak mengelola apa-apa, tapi di pesta dong pakai pakaian seragam. Suami istri pakai baju bagus-bagus seragam pakai dadal. Pencitraan itu dia pulang. Nah, saudara saya akhiri khotbah ini. Pesanya bagi kita sebenarnya sederhana. Waktu orang menikah, pernikahan itu ada 2 hal yang saya bilang. Pernikahan itu persahabatan seumur hidup. Persahabatan itu ada di pendinamika, naik turun bakal lebar ribut segala macam, tapi itu berlangsung seumur hidup. Tapi yang kedua, dalam kaitan ini, pernikahan itu tempat di mana luka batin itu dia akan lahir keluar. Luka batin, kekecewaan, penyesalan, segala sesuatu yang dia mungkin alami sebelum berjumpa dengan istri atau suami itu ada, dan sekarang ketika dia berjumpa dengan seseorang, luka batin ini keluar dan dia minta penyembuhan. Kalau itu tidak dijawab oleh keluarga, itu tidak dijawab oleh istri, oleh suami, dan kita tidak minta Tuhan untuk ada bersama-sama dalam pencarian penyembuhan luka batin, maka kita tidak menikmati apa-apa dari pernikahan. Tidak akan menikmati. Karena itu saudara-saudara, saya kira bagian ini penting bagi kita. Takut akan Tuhan mendahului. Saudara tahu, untuk seseorang saudara percaya dia seumur hidup, sesuatu yang tersimpan sekian lama, bahkan tanpa saudara katakan satu kata pun, itu barang keluar, itu luka batin. Dia butuh penyembuhan. Bukan saja keluar dari pasangan, tapi dari diri sendiri itu pun keluar. Dia mencari-cari. Awas kalau jangan sampai
Dia temukan penyembuhan itu bukan pada pasangan yang Tuhan tempatkan. Ya, mari sudah kau pulang kita bangun kembali ke akraban Ada istri dan suami yang ternyata dong tidak tidur satu kamar lah. Suami di sofa, mantua tidur sendiri baru bilang, kenapa? Waktu aku ngorok nih, waktu aku ngorok ini kayu-kayu kabesat tuh dia kepotong-potong saja. Namanya kita sudah nikah sama dia itu nikah mau dan dia pengorok dong semua toh. Ada yang ngorok tidak sopan. Sudah memang itu sudah. Kita mau apa lagi? Apalagi itu dia tidur tidak. Yang jadi masalah itu kalau dia mengigau. Dan waktu dia mengigau dia sebut orang lain pun nama. Kalau dia hanya ngorok sekarang tidak ada soal toh. Jadi kalau tidak ada soal yang bikin jadi soal. Lihat kumpulan tidur sama-sama. Kok apa yang telat? Ini dong bakal sedikit malam bapak tidur di kebun. Deng ulang. Kalau terpaksa tidur sama-sama, mama hadap kiri, bapak hadap, mau omong ke tidur. Biasa. Saya suka bilang nanti bangun pagi-pagi baru mama bikin kopi, habis mama tidak pi antar. Mama suruh anak kecil bilang, lo pi antar kopi ke papa. Bapak terima kopi di ruang tamu, bapak bilang, mama yang suruh kok. Terusin anak dari ruang tamu datang, mama panggil, kau tanya. Sebenarnya siapa yang menikah itu? Siapa ini? Ada satu ibu, dia rumah tangga hampir hancur, tapi dia berjanji dia mau pertahankan. Dia pakai semua cara. Dia tanya-tanya orang, mungkinkah ada orang-orang bijaksana yang bisa bantu? Wah, dia ke hutan sana ada satu guru bijaksana. Dia pergi. Ini guru bilang, kenapa? Saya dan suami bakal teruskan hidup tidak normal, tidak baik lah. Berikut. Oke. Bapak ada ramuan untuk itu. Waktu itu ada. Tapi ini ramuan pembahan agak susah. Kecuali kalau ibu mau cari. Ini ramuan ini terdiri dari 3 helai kumis harimau. Mama bisa dapat. Dia bilang untuk kami pun satu keluarga pembaik saya akan usaha. Tiap hari dia pergi hutan bawa daging. Harimau datang untuk setengah daging bangun lari. Dia makin dekat sampai satu hari harimau ambil daging dari tangan dia permisi di harimau. Harimau, saya permisi kau cabut ambil kumis saya. Harimau dia cabut ambil kumis 3. Dia lari pilih guru yang biasa. Bapak, saya sudah dapat ini kumis harimau. Betul? Iya, betul. Iya, coba mama cerita. Dia cerita bagaimana susahnya dia dapat itu 3 helai kumis. Wih, luar biasa. Terus bapak guru bilang, kasih. Waktu bapak guru kasih, ini bapak guru kucak-kucak ini kumis harimau. Bakar dia. Ini ibu marah. Bapak, kenapa bapak? Bapak tidak tahu kalau untuk apa ini kumis ini saya setengah mati dia baru. Kok bapak bakar segampang itu? Ini guru bijaksana bilang begini. Ibu, saya heran di ibu. Saya tahu harimau yang begitu jahat. Ibu bisa pelan-pelan kok cabut ame dia kumis 3. Sementara suami yang tiap hari ibu tidur bangun dan dia omong cinta dan dia mau tanya kamu 2 pembaik, nah ibu datang tanya di saya. Namanya saya yang kawin dengan ibu pun suami kok. Atau mama mau kawin di harimau? Kalau begitu, untuk kita pembaik itu, botanya Ustaz. Kalau ada masalah sedikit, bawa kembali ke rumah Tuhan. Kita janji tidak pentuan, jangan di polsek. Itu hari bukan polsek boy yang kasih kamar. Asal di situ selesaikan toh. Semua rumah ini juga ada bertengkar sini. Takut sudah namanya kita pun suami dia sudah. Mau apa lagi? Mau ganti? Jangan tahan selama lagi. Artinya selama lagi dong sudah baik toh. Ini
Tenang-tenang sah, tenang-tenang sah, nanti jadilah sudah kok. Supaya amin. Pulang, ingat Bapak pesan khotbah hari ini karena bapak-bapak zaman sekarang ini juga ibu-ibu. Bapak sekarang ini dong style ini apa kabar? Widih keluar rumah dia wangi. Hai. Dia punya istri tiap hari yang pesan di itu yang online shop gitu. Tiba-tiba bapak kumpat fundati. Bapak pakai gimana? Di rumah tidak pakai, keluar rumah baru pakai. Belum kau satu datang ke wangi, cocok. Kita mau masalah baru dalam rumah jadi taat baik-baik, jaga baik-baik. Jaga baik-baik supaya pesan kita ringan. Zaman sekarang nih perubahannya terlalu cepat. Kita dalam rumah sebelum tentu aman karena bisa akses keluar ke mana-mana. Jaga hati, jaga mulut, jaga diri, jaga jari dong. Ini jari pun begini. Kalau banyak begini sampai kita lihat dia jalan kemana-mana dia tangan aja begini. Lama-lama dia sakit. Betul. Jadi selesaikan bapak. Pulang sepakat bapak dan istri berdoa bapak. Simpan HP itu di ruang tengah sudah. Pakai volume paling besar, getar lagi, volume tinggi lagi, pakai strum itu tidak apa-apa, yang tinggi supaya semua tahu. Begitu beli aman kok, supaya beres. Tapi selama kalau di rumah sembunyi sini, wih, berat. Apalagi bapak mama tahu, tidak semua hal kita kasih tahu kita punya masalah. Ada yang kita sini, betul-betul. Ya, yang berani betulkan suami tidak ada. Tidak semua hal kita simpan, ada yang kita sembunyi. Tidak semua hal kita ada. Contoh kita pulang di kita pun rumah terus kita pun mama bilang, "Ibu istri mana?" Dia capek. Bet bilang, "Kamu itu perempuan." Itu pula berani kasih tahu dia. Berani kasih tahu. Mam tua tanya dia, "Mama bilang apa?" Saya bilang, "Anak mantu ada baik-baik." Tidak makanya kasih tahu ya. Ada yang kita simpan diam-diam. Jadi karena ada yang kita mulai simpan, jangan belajar itu kok pertegas dia di hal-hal yang kita perlu. Nanti dia, woi kita tambah jauh, kita tambah susah. Dunia sekarang begitu sudah. Dunia ini hancur. Ya kita jaga bapak ya. Amin kok. Apalagi grup WA tambah banyak. Grup WA SMP ada, grup WA SMA. Angkatan ini, sampai saya lihat sekarang ini yang grup WA TK yang jual. Tahu belum ngomong apa? Dulu cerita mungkin dapat kacang hijau di sekolah. Tuhan memberkati kita semua. Semoga bagian-bagian firman ini menolong kita untuk mensiasati hidup kita lebih lagi. Terima kasih untuk kaum bapak yang luar biasa, panitia, teman-teman yang sudah mengatur acara ini. Saya dengar ini akan jadi acara yang rutin. Biar kita dorong bapak-bapak dong. Bapak-bapak dong suara bagus-bagus semua. Kalau bagus, tampil dong baju mulai dari polos, kotak-kotak, motif. Yang pakai motif itu kayak baru semua sih lihat itu. Wih, luar biasa itu. Mama dong dukung terus saya. Ya. Nanti bapak akan dukung mama juga. Hidup untuk aku dukung. Tuhan memberkati kita. Kasih-Mu Yesus, Yesus baik.